Setelah pulang sekolah, Juliet berjalan menuju pintu utama sekolah. Juliet melihat Nick dan teman-temannya di loker. Nick menatap dirinya terang-terangan. Juliet tidak memperdulikan, ia hanya menyapa Jay, Jack dan Aaron. Lalu langsung pergi. "Says hot," ucap Jay. Nick langsung menatap Jay tajam. "Easy man, I'm not going steal your girl," seru Jay. Sedangkan Jack dan Aaron hanya tertawa. "Lalu bagaimana dengan Paulina?" tanya Jack. "Dari awal aku tidak pernah berpacaran dengannya," jawab Nick. Tiba-tiba Emma muncul, ia berjalan dengan gugup ke arah mereka. "Emma? Ada apa?" tanya Aaron langsung. "Apa kau melihat Juliet?" tanya Emma sambil menunduk. Ia terlihat begitu gugup dengan kacamata besarnya itu. "Dia baru saja berjalan ke sana," jawab Jack sambil menunjuk arah. "Terima kasih," seru Emma sambil menunduk sedikit lalu ia berjalan menuju arah yang Jack tunjuk. "Aku tidak pernah melihatnya, apa dia murid baru?" tanya Jay. "Dia selalu di sini Jay, dia sekelas dengan kita di kelas matematika," jawab Aaron. "Aku tidak sadar," seru Jay. "Apa itu alasan kenapa kau selalu tidak mau bolos ketika kelas matematika? Sedangkan kelas lain selalu bolos," ucap Jack sambil tersenyum jahil. "Itu karena aku suka matematika," jawab Aaron. Tetapi Jack dan Jay tidak percaya akan hal itu. Sedangkan Nick tidak berkomentar apapun, ia sibuk menatap keluar jendela. Ia memperhatikan Juliet yang sedang memasuki mobil. Nick mengambil rokok lalu ia selipkan di antara bibirnya dan ia nyalakan apinya. Ketika Juliet sampai di penthouse-nya, ia langsung mandi. Sekitar 30 menit kemudian, setelah selesai mandi ia memakai baju dan mengeringkan rambutnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. "Masuk," jawab Juliet. Pintu terbuka di situ terdapat salah satu pelayannya masuk. "Nona, ada teman Anda datang," seru pelayan itu. Juliet mengerutkan dahi, "Teman?" Lalu Juliet teringat sesuatu, apa mungkin Nick? "Siapa?" tanya Juliet. "Emma," jawab pelayan itu. "Antar dia ke sini, setelah itu bawakan teh," perintah Juliet. Pelayan itu hanya menunduk mengerti, lalu pergi dari kamar Juliet. Juliet tetap mengeringkan rambutnya. Tidak lama kemudian pintu kamarnya terbuka, di situ terdapat Emma. "Hei," ucap Emma gugup. "Hei, ada apa tiba-tiba kau datang ke sini?" tanya Juliet. "Maaf kehadiranku mengganggumu, tapi aku ingin mengatakan sesuatu," ucap Emma. Juliet hanya diam, lalu sedetik setelahnya dia terkekeh, membuat Emma bingung. "Kenapa kaku sekali?" "Sini duduk," ucap Juliet sambil menunjuk sofa yang berada dekat dengan jendela besar. Setelah Emma duduk, Juliet ikut duduk di sebelah Emma. Emma hanya menunduk, tidak mengucapkan apapun. "Kau tahu, sejujurnya, aku tidak menyukai wanita berkacamata besar, yang setiap harinya hanya memakai kaos dan training. Dan ditambah ponimu yang menutupi matamu itu membuat dirimu terlihat bertambah culun. Tapi entah kenapa aku suka padamu, kau bukan tipe perempuan yang kubenci. Dan kalau dilihat baik-baik sebenarnya kau ini cantik," jelas Juliet. Emma tersenyum kecil. "Terima kasih. Jadi apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Juliet. "Aku dengar kau ingin menjadi ratu di homecoming party," ucap Emma tapi tiba-tiba ia berhenti sejenak, ia seperti ragu-ragu. "Lalu, aku bisa membantumu menang tapi kau harus membantuku dengan sesuatu," ucap Emma dengan cepat. Juliet mengedipkan matanya, akhirnya Juliet bertanya. "Kau bisa membantuku dengan apa memang?" tanya Juliet. Emma langsung mengangkat kepalanya. "Walaupun penampilanku seperti ini, tapi aku tahu segalanya yang ada di sekolah ini. Kau bisa memanfaatkan semua informasi yang aku ketahui untuk menang," ucap Emma. Juliet tidak menyangka akan itu. "Benarkah?" Tadi kau bilang dengan syarat aku membantumu."
Membantu apa? Tanya Juliet. Wajah Emma terlihat memerah. Dia kembali menunduk menatap tangannya, tidak ingin menatap mata Juliet. Membantuku berubah. Aku ingin berubah, aku ingin sepertimu. Kau begitu berani dan tidak peduli apa yang orang katakan. Ucap Emma malu-malu. Lalu Juliet langsung mengerti apa yang Emma katakan. Apa ada orang kau sukai? Tanya Juliet sambil tersenyum jahil. Wajah Emma memerah. Tidak, ucap Emma yang jelas-jelas bohong. Oke, aku akan membantumu agar Aaron menyukaimu. Tapi pertama-tama kau harus melakukan makeover, ucap Juliet. Lalu ia berdiri dari sofanya. Emma terlihat panik. Kenapa jadi Aaron? Tanya Emma malu. Aku tahu kau menyukainya. Kau ingin berubah karena kau ingin dia menyukaimu juga. Kau ingin dia melihatmu. Aku tahu itu, ucap Juliet dengan nada jahil. Emma tidak bisa mengelak karena semua yang Juliet katakan sangat benar. Juliet menuju walk-in closet miliknya. Emma hanya mengikutinya dari belakang. Juliet melihat Emma dari kepala ke kaki. Pertama, kau tidak boleh memakai ini, ucap Juliet. Sambil membuka kacamata super besar Emma. Tapi mataku minus, jawab Emma. Nanti beli soft lens, perintah Juliet. Lalu mengembalikan kacamata besar Emma. Setelah itu Juliet mencari baju yang cocok untuk Emma. Emma hanya melihat sekeliling walk-in closet milik Juliet. Sebenarnya, aku tidak begitu mengharapkan Aaron menyukaiku juga. Aku hanya ingin menjadi pasangannya di homecoming party. Aku sudah sangat bahagia jika ia mau berpasangan denganku di pesta. Ucap Emma sambil tersenyum kecil. Juliet menoleh. Oh ya, aku tidak tahu kapan homecoming party. Tanya Juliet. Sekitar 2 bulan lagi, jawab Emma. Masih banyak waktunya, tenang saja Aaron pasti mau, ucap Juliet tenang. Lalu ia mengambil salah satu dress yang begitu manis. Juliet menatapnya sejenak. Juliet, kenapa kau langsung ingin membantuku tanpa menanyakan hal lainnya? Tanya Emma. Anggap ini balasanku karena kau sudah meminjamkan baju ketinggalan zamanmu. Ledek Juliet sambil tersenyum manis. Emma tertawa. Maaf kalau ketinggalan zaman, tapi itu lebih baik kan daripada baju penuh dengan jus. Tanya Emma. Juliet tersenyum. Coba ini dan ini, ucap Juliet memberikan dress dan heels. Emma menurut ia segera mengganti bajunya. Sedangkan Juliet hanya menunggu Emma di sofa yang berada di walk-in closetnya. Tidak lama kemudian tirai terbuka, di situ terdapat Emma sudah mengganti bajunya. Juliet tersenyum lebar. Pilihanku tidak pernah salah, kenapa kau menyembunyikan tubuh sempurnamu itu di balik kaos dan training? Tanya Juliet. Karena aku tidak ahli dalam semua ini, jawab Emma. Juliet membuka kacamata Emma dan mencoba mengubah posisi poni Emma. Sekarang mengaca, seru Juliet. Emma mengaca. Ia kaget, ia tidak yakin kalau pantulan bayangan di cermin ini adalah dirinya. Kau sebenarnya cantik, hanya perlu membuka kacamata. Mengubah bentuk ponimu menjadi ke samping, lalu memakai baju yang cocok untukmu, semua masalah terselesaikan. Dan mungkin butuh sedikit make up, jelas Juliet. Emma tersenyum. Aku tidak sangka ternyata kau begitu baik Juliet. Terima kasih, ucap Emma. Aku bisa menjadi baik kalau aku mau, dan sebaliknya, aku juga bisa jadi jahat kalau aku mau. Jawab Juliet jujur sambil mengedipkan matanya. Emma tertawa, lalu ia teringat sesuatu. Aku hanya saran, kau menjadi ratu di homecoming party kan? Bagaimana kalau menggunakan nick? Saran Emma. Menggunakan nick? Bisakah kau jelaskan bagaimana cara aku menggunakannya? Tanya Juliet. Berpacaran dengan Nick sepertinya akan sulit, tapi jika kau bisa menjadi pasangan pesta Nick di homecoming party, kesempatanmu untuk menang bisa naik sekitar 40%, jelas Emma. 40%? Sepertinya kau menatap Nick terlalu tinggi.
Dan kenapa kau berpikir dengan menjadi pasangan pesta Nick di homecoming party bisa menaikkan kesempatanku untuk menang? Tanya Juliet. Karena Nick sangat populer. Bahkan Nick memiliki fans garis keras di sekolah ini. Aku yakin tahun ini dia pasti akan masuk nominasi lagi. 2 tahun terakhir dia selalu masuk nominasi raja di homecoming party. Tapi karena dia tidak pernah datang ke pesta, dia selalu didiskualifikasi, jelas Emma. Jadi aku hanya perlu membuat Nick menjadi pasangan pestaku? Tanya Juliet. Emma mengangguk lalu berkata, dan dengan kau menjadi pasangan pesta Nick, itu akan membuat Paulina sangat iri. Kepalanya pasti akan panas jika mendengar berita itu. Paulina sangat terobsesi dengan Nick, dia tidak pernah menyerah mencoba mendekati Nick. Oh my, little Emma now can be evil, seru Juliet geli. Tapi aku ingatkan, akan sulit untuk membuat Nick menjadi pasangan pestamu. Karena dia tidak pernah suka datang ke pesta itu, tambah Emma. Juliet tersenyum manis. Oh tenang saja, aku bisa berbicara dengannya, jawab Juliet. Kalian dekat? Tanya Emma. Juliet terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi lebih murung. Emma menyadari Juliet menjadi murung. Pernah dekat, tapi itu adalah 10 tahun yang lalu, seru Juliet. Emma menatap Juliet khawatir. Akhirnya Emma memutuskan untuk terdiam. Tidak perlu khawatir tentang itu, sekarang ayo kita selesaikan untuk mengubahmu. Seru Juliet mencoba mengalihkan pembicaraan. Esokan harinya, Juliet sudah berjalan di lorong menuju kelas pertamanya, ia bisa merasakan tatapan semua orang. Tentu saja karena taruhan Juliet dan Paulina menjadi gosip di sekolah. Sesampai di kelas dia mengambil bangku di bagian tengah, tidak terlalu di depan dan tidak terlalu di belakang. Juliet menatap kursi kosong di sebelahnya, sepertinya sepanjang pelajaran ini. Kursi di sebelahnya akan kosong. Melihat belum ada seorang pun yang berani duduk di sebelah Juliet. Sampai akhirnya bel sudah berbunyi dan guru masuk. Kursi di sebelah Juliet masih kosong. Juliet malah senang karena dia memiliki tempat untuk meletakkan barang-barangnya. Ketika ia sudah memindahkan barang-barangnya ke kursi, tiba-tiba pintu kelas terbuka lebar. Lalu masuklah Nick dengan santai tanpa memperdulikan kalau di situ sudah ada guru. Oh Richard, tumben sekali kau datang, biasanya kau tidak pernah datang. Ucap Mervisco dengan wajah datar. Nick hanya memberikan Mervisco senyuman. Aku sedang ingin masuk kelas, apa aku masih diperbolehkan mengikuti kelas? Tanya Nick. Mervisco menatap Nick, lalu menghelakan napas. Tentu saja, carilah kursi, ucap Mervisco. Lalu ia sibuk menghapus papan tulis. Sedangkan Nick seperti mencari kursi kosong. Lalu tatapannya jatuh ke Juliet sebelum menatap kursi kosong satu-satunya yang berada di sebelah Juliet. Nick berjalan mendekati meja Juliet. Tapi ia melihat di kursi kosong itu ada barang-barang Juliet. Apa kursi ini kosong? Tanya Nick. Juliet dengan berat hati mengambil barang-barangnya dari kursi kosong itu. Setelah itu Nick langsung duduk di sebelah Juliet. Sekarang buka halaman 118, ucap Mervisco. Juliet membuka buku fisika baru di depannya. Ketika ia sudah menemukan halamannya, entah kenapa ia dapat melihat dari sudut matanya kalau Nick saat ini menatapnya. Juliet menoleh ke arah Nick. Tapi setelah mata mereka bertemu pun Nick belum juga mengalihkan pandangannya. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Juliet. Nick seperti baru terbangun dari lamunannya lalu ia berkata, apa kau bisa berbagi bukumu? Aku tidak membawa buku, jawab Nick. Astaga, apa lelaki ini niat masuk kelas? Juliet menghela napas lalu ia akhirnya mendorong bukunya sehingga posisi buku itu sudah di tengah antara Juliet dan Nick. Apa kau kelihatan? Tanya Juliet. Iya, jawab Nick. Setelah itu Juliet mencoba fokus dengan apa yang Mervisco jelaskan di depan. Lalu Juliet membuka buku catatannya dan mencatat materi yang sedang dibahas.
Tapi tiba-tiba Nick mengganggunya dan berkata dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, pembicaraan kita kemarin belum selesai. Juliet belum menoleh ke arah Nick tapi membalas dengan suara pelan juga. Aku tidak ingat kita melakukan pembicaraan yang perlu diselesaikan. Oh ada, mengenai kau ingin menjadi kekasihku, bisik Nick pelan. Juliet menahan tawa sinisnya. Kau tahu aku tidak serius. Dan lagi pula, untuk apa aku mau menjadi kekasih teman kecilku yang bahkan pura-pura tidak mengenaliku, jawab Juliet pelan. Setelah itu Nick terdiam sejenak sebelum berkata. Aku kira kau lupa denganku, seru Nick. Ucapan Nick membuat Juliet menoleh dan menatap Nick. Mata mereka bertemu sekarang. Andai kau tidak menyebutkan namamu, aku tidak akan mengenalimu. Kau banyak berubah Nick, ucap Juliet. Kau juga berubah, Juliet. Juliet sebenarnya ingin bertanya apa yang berubah tapi ia mengurungkan niatnya. Dan seolah dapat membacanya, Nick menambahkan. Kau tumbuh menjadi wanita yang sangat menawan. Entah kenapa ucapan Nick membuat jantung Juliet berdebar-debar. Ditambah Nick mengatakannya tanpa melepaskan matanya dari Juliet. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil oleh Mervisco. Miss Walton, Mer Richard. Dan membuat Juliet melepaskan matanya dari Nick dan menatap Mervisco. Yang sedang di depan memegang bukunya sambil menyelidiki wajah Juliet lalu Nick. Tolong jangan berpacaran di kelas, tolong fokus. Materi ini cukup sulit dan akan keluar pada ujian masuk universitas nanti, ucap Mervisco. Setelah itu semua yang berada di kelas menatapi mereka berdua dengan tatapan penasaran. Apa? Kami tidak berpa. Sebelum Juliet dapat menyelesaikan ucapannya, Nick sudah menyelak. Baik, Mervisco, kami mengerti. Kami hanya boleh berpacaran di luar kelas, seru Nick jahil. Membuat mata Juliet terbelalak, begitu pula semua murid di kelas itu. Dan seketika kelas menjadi bising. Mereka berpacaran? Entahlah, kenapa aku tidak pernah tahu. Bukankah Juliet baru saja pindah? Mungkinkah mereka berpacaran jarak jauh sebelumnya? Mervisco mengetukkan spidolnya ke papan tulis seolah meminta perhatian muridnya. Jangan berisik, kembali fokus, ucap Mervisco tegas. Membuat kelas kembali sunyi. Juliet menatap Nick dengan tatapan tajam seolah mengatakan, kenapa kau berkata seperti itu? Dengan matanya. Sedangkan Nick hanya memberikan Juliet kedipan salah satu matanya sambil tersenyum miring. Astaga, benar kata Jack. Nick adalah pembuat masalah. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya kelas berakhir. Juliet menoleh ke arah Nick. Jika setelah ini ada gosip kau dan aku berpacaran, artinya semua itu salahmu, seru Juliet. Apa kau merasa terganggu dengan itu? Tanya Nick. Tidak juga, aku sudah terbiasa, jawab Juliet. Dia sering digosipkan berpacaran dengan siapapun. Dan jika melihat tidak ada perkembangan, gosip itu akan terlupakan dengan sendirinya. Kalau begitu biarkan, seru Nick. Membuat Juliet mengerutkan dahinya. Apa kau tidak merasa terganggu? Tanya Juliet. Tidak, jawab Nick singkat. Tiba-tiba Juliet mendengar suara Mervisco yang masih berada di situ. Miss Walton dan Mer Richard jangan pergi dulu, ada yang ingin ku bicarakan. Akhirnya Juliet dan Nick menghampiri meja Mervisco. Jadi begini, sebelumnya aku sudah membuat tugas untuk 2 orang. Dan semua sudah memiliki pasangan masing-masing kecuali kalian berdua. Kebetulan Mer Richard tidak masuk kelas jadi tidak tahu dan Miss Walton baru masuk ke sekolahan ini. Oleh karena itu kalian menjadi pasangan untuk proyek ini, jelas Mervisco. Juliet menatap Nick sejenak sebelum berkata kepada Mervisco. Aku tidak apa-apa mengerjakan proyek ini sendiri, jawab Juliet. Kenapa? Bukankah kalian berpacaran? Tanya Mervisco. Aku tidak keberatan, seru Nick. Sepertinya Mervisco hanya perlu jawaban dari Nick karena setelah itu Mervisco langsung berkata. Bagus,
Nanti minta teman-teman kalian untuk informasi mengenai proyek ini, seru Mervisco. Setelah itu ia langsung meninggalkan Juliet dan Nick berdua di kelas. Juliet menghela napas. Kau terlihat tidak senang sekelompok denganku, ucap Nick. Membayangkan jika Paulina mendengar kau sekelompok denganku. Lalu dia akan mencoba menghancurkan hari tenangku di sini bukanlah hal yang sesuatu yang perlu disenangi, jawab Juliet. Kau terlihat bisa menanganinya kemarin, jawab Nick. Tentu saja aku bisa menanganinya. Tetapi aku juga tidak ingin sisa masa sekolah menengah atasku dihabiskan untuk menangani Paulina, seru Juliet. Nick terdiam sejenak sebelum berkata, kau bisa membuatnya takut untuk mengganggumu. Juliet mengangkat alisnya. Dengan cara apa? Tanya Juliet. Nick menyeringai dengan begitu memesona dan berkata, dengan menjadi pacarku.